Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan di siang hari ini kembali diberikan taufiknya untuk bisa kita sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah yang tentu kita harapkan mudah-mudahan setiap detik waktu kita di dunia yang sementara ini kelak di yaumil qiyamah bisa menjadi sebab Allah ridho kepada kita semua, dan kita berharap Allah takdirkan pula sejak azali kita termasuk orang-orang yang menjadi bagian dari ahli jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hari ini kita akan membahas salah satu bisa dikatakan batu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kelak di yaumil qiyamah ini bisa menjadi pembela tapi juga bisa menjadi musuh bagi kita semua, yaitu terkait dengan masalah harta, di mana kita hari ini akan membahas tema terkait dengan salah satu kewajiban kita terhadap harta yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai ujian tersebut, yaitu dalam bentuk pelaksanaan kewajiban zakat. Apalagi memang sebagian masyarakat kita jemaah sekalian biasanya mempersepsikan ya bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan temui, insyaallah mudah-mudahan diberikan panjang umur kita bisa bertemu dengan Ramadan, sebagai waktu dan momentum yang tepat untuk menunaikan zakat ya. Sebenarnya persepsi ini di satu sisi keliru jemaah sekalian. Ya, ini saya sebelum masuk pada materi ingin sampaikan dulu, sebenarnya persepsi masyarakat kita tentang masalah zakat di bulan Ramadan itu sebenarnya kurang tepat. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terkait dengan ibadah harta di bulan Ramadan itu yang lebih identik adalah terkait dengan sedekah. Makanya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menceritakan ya bagaimana ibadah hartanya Rasul di bulan Ramadan, kana ajwadun nas wa kana ajwaduhu ma fi Ramadan. Nabi Muhammad SAW itu sosok manusia yang sangat dermawan, dan kedermawanannya semakin tampak di bulan Ramadan. Itu sebenarnya konteks hadisnya terkait dengan sedekah jemaah sekalian. Kenapa? Karena kalau kita kaitkan dengan zakat, zakat itu tidak terkait Ramadan ya, termasuk zakat fitrah ya. Karena zakat fitrah itu jemaah sekalian wajibnya malah kalau kita sudah selesai dari Ramadan. Jadi kalau misalnya nih jemaah sekalian ya, ada seseorang meninggal beberapa detik, beberapa menit sebelum maghrib di malam Idul Fitri. Misalnya meninggalnya anggaplah jam 5 sore, yang malamnya itu adalah malam Idul Fitri. Nah, kalau meninggalnya sebelum maghrib di malam Idul Fitri, nggak wajib ditunaikan zakat fitrahnya, karena memang belum berlaku kewajiban zakat atas dirinya. Lantas kapan kewajiban zakat fitrah itu baru berlaku sebenarnya jemaah sekalian? Kalau sudah memasuki malam Idul Fitri ya. Jadi kewajiban zakat fitrah itu sebenarnya ditunaikan di malam Idul Fitri, tapi dibolehkan untuk kita menunaikannya sebelum-sebelumnya dalam rangka kemudahan. Bahkan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu dibolehkan dari sejak tanggal 1 Ramadan. Tapi pada dasarnya kewajibannya itu baru berlaku pada malam Idul Fitri. Makanya zakat fitrah itu jemaah sekalian definisinya adalah shadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan. Kewajiban sedekah yang ditunaikan karena kita baru selesai dari puasa Ramadan. Nah, maka demikian juga jemaah sekalian, kalau ada bayi lahirnya pada tanggal 2 Syawal misalnya ya, lahirnya tanggal 2 Syawal, wajib nggak ditunaikan zakat fitrah atas bayi tersebut? Nggak wajib, karena belum lahir pada malam Idul Fitri.
Nah, jadi sekali lagi jemaah sekalian, zakat fitrah pun sebenarnya tidak terkait dengan puasa Ramadan ya. Malah kita diwajibkannya kalau sudah selesai puasa. Apalagi kalau zakat mal jemaah sekalian. Lebih tidak lagi diwajibkan karena Ramadan, tapi diwajibkan karena kita sudah memiliki harta yang mencapai nisab dan telah dimiliki haulnya. Dan yang namanya haul kepemilikan harta atas seorang muslim itu jemaah sekalian, apakah pasti di bulan Ramadan? Nah, belum tentu. Dan setiap orang beda-beda gitu ya. Bisa jadi kepemilikan, artinya haul itu 1 tahun kepemilikan harta di atas nisab ya. Jadi kalau ada orang punya harta di atas nisab, tabungannya di atas nisab, itu tidak mesti nunggu Ramadan, bisa jadi di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, maka zakatnya ditunaikannya juga adalah setelah melewati haul itu. Malah para ulama sepakat jemaah sekalian, diharamkan menunda-nundanya meskipun dalam rangka menunggu Ramadan gitu ya. Nah, jadi maka di satu sisi sebenarnya perlu saya luruskan bahwa apa yang Nabi lakukan di bulan Ramadan itu identik dengan masalah motivasi untuk kita bersedekah. Tapi tidak keliru juga sih kalau seandainya ada yang mau menunaikan zakat di bulan Ramadan kalau memang haulnya di bulan Ramadan gitu ya. Apalagi memang semangat untuk beribadah di bulan itu kan cukup tinggi ya. Nah, karena itu jemaah sekalian, pada kesempatan di siang hari ini sebelum saya masuk kepada materi tentang zakat ya, saya sedikit ingin menjelaskan dulu seperti yang ada di slide yang mungkin sudah di-share, hierarki atau di mana posisi zakat dalam konteks ibadah harta di dalam Islam. Ya, karena kita kan sering mendengar ada istilah ZIS ya, Bapak Ibu sekalian ya. Apa ZIS itu, Pak? Zakat, infak, sedekah atau sodakoh. Kalau di kamus besar bahasa Indonesia sedekah ya. Kalau dalam bahasa Arab sodakoh ya. Sekarang malah ziswaf ya, ada wakaf zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Enggak ditambah lagi ziswaf, mahnaf. Zakat, infak, sedekah, mahar, nafkah. Kan itu juga terkait harta ya. Baik, nah jadi apa sebenarnya hubungan antara 3 konsep ini ya? Tapi sebelum itu juga saya ingin sampaikan juga begini jemaah sekalian. Kemarin sebenarnya sudah kita bahas mungkin ya terkait dengan masalah atau di tempat lain saya lupa ya, mungkin di sini atau tempat lain. Kita harus bedakan juga antara ibadah fisik dengan ibadah harta. Ibadah fisik misalnya seperti sholat ya, dan ibadah harta seperti zakat. Ada kaidah yang membedakan dan ini paling mendasar antara keduanya jemaah sekalian. Biasanya kalau yang namanya ibadah fisik itu aturannya kita tidak boleh mengurangi, tidak boleh melebihkan. Tapi kalau yang namanya ibadah harta jemaah sekalian, tidak boleh mengurangi tapi dianjurkan memberi lebih. Misalnya ya, sholat duhur misalnya. Sholat duhur itu berapa rakaat? 4 rakaat. Pas kita lagi semangat boleh nggak nambah 10 rakaat? Saya lagi semangat nih mau ibadah gitu, sholat duhurnya 10 rakaat aja gitu. Boleh nggak, Pak? Nah, nggak boleh ya, karena ibadah fisik ya. Tapi kalau yang namanya ibadah harta seperti zakat, mau zakat mal ataupun zakat fitrah, itu tidak boleh kurang dari standarnya, tetapi dianjurkan untuk memberi lebih. Kita misalnya zakat fitrahnya ya sekalian, berapa? Zakat fitrah itu biasanya antara 2,5 kg sampai 3 liter atau 3 kg ya. Saya mau bayar zakat fitrah atas nama saya pribadi 1 ton beras. Boleh nggak, Pak? Oh, sangat boleh, silakan aja kalau mau. Jadi ini bedanya antara ibadah harta dengan ibadah fisik. Tapi tidak boleh kurang dari itu, ya, tidak boleh kurang dari itu. Dalam arti kalau kurang dari standar minimal, maka ibadahnya belum tertunaikan dan jatuhnya sebagai sedekah biasa. Ya, jadi kalau misalnya ada orang bayar zakat fitrahnya cuma 1 kilogram, sah nggak, Pak? Boleh nggak? Sah boleh nggak? Nah, boleh tapi tidak sah ya. Boleh tapi tidak sah. Boleh sebagai sedekah tapi tidak sah sebagai zakat fitrah. Ya, ini bedanya juga antara ibadah fisik dengan ibadah harta. Kalau ibadah fisik, Pak, kalau ibadah fisik tidak sah, tidak boleh kalau kurang dari standar minimal. Ya, misalnya ada orang sholat duhurnya cuma 1 rakaat. Nah, tidak boleh di satu sisi, tidak sah juga di sisi yang lain. Tapi kalau zakat fitrah atau ibadah harta pada umumnya kurang dari standar minimal tidak boleh, tidak sah tapi tetap boleh, namun dihitung sebagai sedekah. Nah, ini perbedaan kedua nih antara dua ibadah ini ya. Baik, nah sekarang apa perbedaan antara zakat, infak dan sedekah? Ya, sebelum kita masuk dalam masalah zakatnya secara lebih spesifik.
Jadi jemaah sekalian, urutan yang paling cakupannya paling luas ya, apa Pak? Antara zakat, infak, sedekah. Kira-kira mana yang paling luas cakupannya? Sedekah? Hah? Atau zakat atau infak? Nah, lingkaran yang paling luas yang mencakup segala bentuk penunaian harta adalah istilah infak. Kaidahnya begini jemaah sekalian, kaidahnya begini. Setiap zakat adalah sedekah, tapi tidak setiap sedekah adalah zakat. Setiap sedekah adalah infak, tapi tidak setiap infak adalah sedekah. Nih hafalkan kaidah ini, Pak. Setiap zakat adalah sedekah, tapi tidak setiap sedekah adalah zakat. Setiap sedekah adalah infak, tapi tidak setiap infak adalah sedekah. Berarti mana cakupan yang paling luas? Infak dulu. Ya, infak kalau kita buat lingkaran, Pak, infak itu lingkaran yang paling luas. Nanti di dalamnya ada lingkaran namanya sedekah, dan di dalam sedekah ada lingkaran terkecil namanya zakat. Nah, bagaimana logikanya kok seperti ini kaidahnya ya? Karena yang namanya infak itu Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran sendiri disebutkan infak itu konotasinya bisa menjadi dua hal. Bisa berkonotasi sesuatu yang baik, bisa berkonotasi sesuatu yang buruk. Dan Allah ketika menyebutkan kata infak dengan maksud yang baik, Pak, biasanya ditambahkan dengan kata fi sabilillah. Ya. Maka ini mengisyaratkan bahwa ada infak tapi bukan fi sabilillah. Infak di jalan Allah berarti ada infak yang bukan di jalan Allah. Kalau bukan di jalan Allah namanya di jalan siapa? Fi sabilis syaiton. Lawan fi sabilillah itu biasanya fi sabili syaiton. Sama dalam Al-Quran, Pak, ada istilah hizbullah, ada hizbus syaiton ya. Nah, jadi infak di jalan Allah biasanya itulah yang kemudian terkait dengan hal-hal yang positif. Misalnya Allah mengatakannya, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah di surah Al-Baqarah. Perumpamaan orang yang menunaikan hartanya di jalan Allah. Ya, seperti satu bulir yang nanti akan melahirkan 700 bulir dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain ya Mas kalian, Allah juga menyebutkan ada infak yang bukan di jalan Allah. Misalnya di dalam surat Al-Anfal ayat 36. Ya, Allah menyebutkan innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Dan orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah, mereka menginfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Berarti baik atau buruk, Pak? Jelas buruk ya. Maka infak itu kalau secara makna dia artinya adalah membelanjakan harta. Kita mengeluarkan harta untuk keperluan apapun itu namanya disebut infak, untuk sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk ya. Kalau ada orang misalnya mengatakan saya mau menginfakkan harta saya ya kemana? Ke Los Angeles misalnya, baik atau buruk kira-kira konotasinya, Pak? Saya mau menginfakkan harta saya untuk membeli sesuatu di Gang Doli Surabaya. tergantung ya. Masih ingat Pak Gang Doli? Enggak. Pura-pura enggak tahu. Tapi alhamdulillah sudah di istilahnya Pak? Sudah ditutup ya, zamannya Bu Risma kalau nggak salah ya. Nah, jadi artinya atau saya mau menginfakkan harta saya untuk berjudi, untuk main judol misalnya, atau untuk beli Homer. Nah, itu bisa. Secara bahasa bisa menggunakan kata infak. Ya, jadi infak itu sebenarnya dalam konteks Al-Quran, Pak, maknanya bisa positif, bisa negatif. Ketika infak itu dimaksudkan untuk sesuatu yang positif, barulah dia sinonimnya adalah sedekah. Ya, jadi istilah lain untuk menyebut infak fi sabilillah adalah sedekah. Maka tiada kata sedekah digunakan kecuali untuk sesuatu yang baik. Maka bisa kita simpulkan berarti setiap sedekah adalah infak, tapi tidak setiap infak adalah sedekah. Bisa paham ya jemaah sekalian perbedaannya ya? Ini yang pertama. Yang berikutnya hubungannya dengan zakat jemaah sekalian. Sedekah itu dari sisi hukum ada dua. Dari sisi hukum sedekah itu ada dua. Pertama ada sedekah yang hukumnya wajib, yang kedua ada sedekah hukumnya sunnah. Nah, sedekah yang wajib jemaah sekalian bisa kita bagi lagi menjadi dua. Pertama sedekah yang hukumnya wajib terkait dengan hak Allah, dan yang kedua sedekah yang wajib terkait dengan hak sesama manusia.
Kalau sedekah yang wajib terkait dengan hak Allah, salah satunya adalah zakat. Tapi ada juga sedekah lain yang hukumnya wajib atas nama Allah. Apa namanya selain zakat, Pak? Ada kafarat, ada diyat, ada fidyah, ada nazar. Nah, itu semua atas nama Allah SWT. Tapi salah satu kewajiban sedekah yang terkait dengan hak Allah adalah menunaikan zakat. Dalam arti jamaah sekalian, seandainya Pak, seandainya ya, tidak ada mustahik zakat di sekitar kita, Pak. Seandainya tidak ada 8 penerima zakat di sekitar kita, zakat tetap ditunaikan nggak ketika wajib? Tetap wajib ditunaikan. Ya, ada dan tidak adanya penerima zakat, zakat tetap wajib ditunaikan. Karena dia terkait dengan hak Allah SWT. Makanya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Pak, pernah fakir miskin nggak ada yang mau menerima zakat. Kenapa, Pak? Hah? Di zaman Umar bin Abdul Aziz ya, yang berkuasa selama 2 tahun itu pernah Baitul Mal itu surplus, Pak. Nggak ada fakir miskin mau menerima zakat. Bukan karena nggak ada yang fakir miskin, Pak, karena khalifahnya lebih fakir daripada rakyatnya. Akhirnya rakyatnya pun malu untuk mengambil zakat. Sampai Umar kemudian mengambil kebijakan yang belum nikah, ya pernikahannya dibiayai oleh kas negara. Coba bayangkan, Pak, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, kalau kita mau menunggu masa itu kayaknya keburu tua ya, Pak. Kalau mau nikah dapat bantuan dari negara. Nah, jadi maka zakat tetap ditunaikan seandainya pun tidak ada penerima mustahiknya, karena zakat ini terkait dengan hak Allah SWT. Nah, tapi selain adanya kewajiban sedekah kepada Allah, juga ada kepada sesama manusia. Yang kepada manusia misalnya apa? Mahar dan nafkah. Nah, itu juga bagian dari sedekah. Makanya Nabi mengatakan sedaqatur rajuli li ahlihi shadaqah. Ya, atau nafaqatur rajuli li ahlihi shadaqah. Nafkah seseorang kepada keluarganya termasuk sedekah, dan itu hukumnya wajib ya. Nah, adapun kalau sedekah yang hukumnya sunnah, ini bisa kita bagi juga menjadi 2. Sedekah yang hukumnya sunnah bisa kita bagi menjadi 2. Pertama, sedekah yang aturannya baku, artinya dia punya ketentuan syarat dan rukun. Misalnya seperti akikah, kurban, wakaf, hibah. Nah, itu namanya disebut sedekah yang aturannya baku. Ada juga sedekah yang tidak punya aturan dan ketentuan tertentu, Pak. Namanya disebut sedekah mutlaqah. Sedekah yang bersifat mutlak. Nah, misalnya ya jemaah sekalian, sedekah, Pak, yang biasanya kita masukkan di kencelengan masjid, itu sedekah mutlak atau sedekah yang dibatasi aturannya? Sedekah mutlak. Ya, siapapun mau menunaikannya dengan nilai berapapun yang penting bermanfaat, ya itu sah. Tapi kalau yang namanya sedekah khusus, Pak, yang dia terbatasi oleh aturan, ya misalnya seperti kurban, akikah, ya termasuk wakaf. Wakaf itu sedekah yang dibatasi, Pak. Misalnya begini ya, di masyarakat kita kan sekarang cukup marak, Pak, yang namanya disebut dengan Jumat Berkah ya. Nah, Jumat Berkah itu biasanya bentuknya apa, Bapak sekalian? Nah, makanan, nasi bungkus, nasi padang gitu ya, nanti dibagi-bagi setelah sholat Jumat. Boleh nggak, atau ya boleh nggak ini diniatkan sebagai wakaf? Nah, jadi nasi bungkus di Jumat Berkah niatnya sebagai wakaf, boleh nggak? Wakaf, Pak? Nah, jawabannya boleh tapi tidak sah. Kenapa boleh tapi tidak sah? Karena hakikatnya dia jatuhnya sebagai sedekah biasa, tapi tidak sah sebagai wakaf. Sebab salah satu di antara syarat wakaf itu jemaah sekalian, kemanfaatannya harus jangka panjang. Ya, sedangkan kalau yang namanya makanan ya sekali makan langsung habis, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nih ada orang sedekah karpet untuk masjid misalnya, sedekah AC untuk masjid, sedekah mikrofon untuk masjid misalnya, itu bisa dijadikan sebagai wakaf karena dia kemanfaatannya jangka panjang. Nah, jadi maka ada sedekah yang bersifat mutlak, ada sedekah yang bersifat tidak mutlak, dan dua-duanya bisa dihukumi sunnah. Nah, sekarang kita bisa temukan, Pak, berarti kaidah yang tadi saya sebutkan apa? Setiap zakat adalah sedekah, tapi tidak setiap sedekah adalah zakat. Setiap sedekah adalah infak, dan tidak setiap infak adalah sedekah. Nah, ini perbedaan antara 3 konsep ibadah harta di dalam Islam. Berarti singkatannya perlu dirubah nggak jemaah sekalian? Kalau tadi kan awalnya kita menyingkatnya menjadi ziswaf ya. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, sekarang kalau urutannya infak, sedekah, zakat, perlu dirubah nggak itu singkatannya? Apa singkatannya?
Izzat itu izzat. Nah, itu cuma singkatan aja Pak. Jadi ziz itu nggak ada maksud tujuan apapun itu ya. Ziz itu hanya sekedar karena enak didengar aja gitu Pak. Tapi kalau konsepnya sebenarnya infak dulu, sedekah baru zakat. Baik, ini dari sisi apa namanya? Dari sisi perbedaan antara tiga konsep ibadah harta di dalam Islam ya. Dan sekali lagi jemaah sekalian, apa namanya, yang Rasulullah SAW anjurkan Pak di bulan Ramadan itu sebenarnya adalah lebih kepada persoalan sedekahnya. Tapi kalau seandainya memang kita wajib menunaikan zakat pada bulan Ramadan karena sudah memiliki harta nisab dan haulnya, ya tetap wajib kita tunaikan di bulan Ramadan. Nah sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang masalah zakat secara spesifik. Nah tetapi jemaah sekalian, karena kebanyakan mungkin yang hadir di sini adalah apa namanya para pekerja ya, yang tentunya kebanyakan di masyarakat perkotaan bentuk penghasilannya adalah dalam bentuk uang. Saya mungkin ingin memfokuskan pada kesempatan ini terkait dengan persoalan zakat lebih kepada yang sering menimbulkan masalah Pak, sering menimbulkan pro kontra di masyarakat kita, yaitu terkait dengan zakat hasil profesi. Ya, karena kalau kita bahas zakat di luar profesi Pak, misalnya zakat pertanian dan peternakan. Saya mau tanya di sini, siapa yang punya 10 unta di sini Pak? Nah, daripada ngomongin sesuatu yang nggak dimiliki kan, mending kita ngomongin sesuatu yang kita miliki. Atau yang punya pertanian misalnya Pak. Pertanian pun dalam hal ini mayoritas ulama hanya mewajibkan zakat atas produk pertanian yang merupakan makanan pokok bisa disimpan dalam waktu lama. Nah, berarti dalam hal ini apa? Beras. Ya, kalaupun kita misalnya punya Pak produk perkebunan ya, misalnya kayak sawit, karet dan semacamnya, itu kalau menurut mayoritas ulama tidak ditunaikan zakatnya menggunakan mekanisme pertanian, enggak. Tapi nanti masuk dalam kategori zakat. Nah, zakat mal, zakat atas harta ketika produk-produk ini tadi kemudian dijual dan masuklah dia dalam bab zakat barang perniagaan. Makanya kalau kita misalnya jemaah sekalian punya rumah agak cukup luas misalnya Pak ya, rumah kita ini pekarangannya agak cukup luas, di situ ada 100 pohon mangga Pak. Lalu pohon mangga yang kita miliki itu setiap tahunnya membuahkan buah mangga yang tidak kita jual belikan Pak, hanya dimakan untuk keluarga dan dibagi-bagi ke tetangga. Wajib nggak ditunaikan zakatnya? Zakat buah mangga atau zakat buah kelengkeng, kan banyak itu kadang di rumah-rumah orang punya kelengkeng. Ada nggak? Nggak ada kewajiban zakatnya Pak, kecuali kalau produk buah-buahan ini tadi kemudian kita jual. Itu pun nanti nisabnya bukan pakai nisab pertanian, tapi pakai nisab zakat barang perniagaan. Itu. Nah jadi maka yang dimaksud dengan zakat pertanian itu secara spesifik menurut mayoritas ulama adalah produk pertanian yang dizakati secara langsung dengan nisab tertentu dan wujudnya adalah makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Itu. Adapun kalau buah-buahan, sayur mayur dan semacamnya itu tidak ada kewajiban zakat kecuali kalau dijadikan sebagai komoditas perniagaan. Nah itu. Maka ya sekali lagi dalam hal ini mungkin dalam konteks pertanian juga ada di sini Pak yang punya sawah 100 hektar gitu. Nah, ya, jadi kan sekali lagi ngapain juga kita ngomongin sesuatu yang jarang kita miliki. Berarti ujung-ujungnya yang kita miliki apa? Uang hasil pekerjaan kan, yang itulah yang kemudian nanti menjadi persoalan di dalam konsep zakat kontemporer yang disebut dengan zakat profesi. Nah jadi zakat profesi ini jamaah sekalian hubungannya nanti erat terkait dengan tabungan kita Pak, dalam wujud uang, dalam wujud perak ataupun dalam wujud emas. Kecuali kalau kita juga misalnya punya usaha perniagaan ya, nanti juga bisa masuk kategori zakat uang, emas dan perak berdasarkan nisabnya. Nah sekarang pertanyaannya jamaah sekalian, ada nggak sih Pak yang namanya zakat profesi? Coba, ini kan rata-rata para profesional ya, yang bekerja secara profesional dengan hasil penghasilan yang dimiliki bulanan. Ada nggak zakat profesi itu Pak? Nah, coba di sini rata-rata pro zakat profesi atau kontra? Kalau kontra berarti tanda-tanda nggak mau bayar zakat. Kalau pro ya gimana cara bayar zakatnya? Nah, atau karena saya pro sih sebenarnya, tapi nisabnya nggak sampai. Nah, itu gimana? Ya bisa jadi gitu ya. Pertama begini jemaah sekalian, saya perlu luruskan dulu Pak. Ya, zakat yang tepat istilahnya itu sebenarnya bukan zakat profesi, tapi yang tepat itu adalah zakat hasil profesi. Karena sebenarnya saya tanya dulu ya, ada nggak profesi yang tidak menghasilkan sesuatu Pak berupa uang?
Ada nggak? Ada nggak profesi yang tidak menghasilkan uang? Hah? Contoh misalnya, ibu-ibu ditanya, Bu, profesinya apa? Ibu rumah tangga. Ibu dapat nggak gaji rutin bulanan dari suami? Oh dapat, wah mantap nih. Bapak ada yang ngasih gaji rutin. Bukan nafkah ya, gaji maksudnya nih Pak ya. Bukan nafkah. Kalau nafkah urusan lain, ini gaji. Ada nggak? Nah jadi sebenarnya jamaah sekalian, yang perlu diluruskan itu bukan profesinya Pak. Yang di zakat itu bukan profesinya. Tapi yang di zakat itu apa? Hasil dari profesinya. Jadi kalau seseorang misalnya memiliki suatu profesi, artinya pekerjaan rutin yang dia lakukan gitu kan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari pekerjaannya, misalnya dia kayak relawan gitu Pak ya, volunteer yang sengaja untuk membantu orang misalnya Pak, profesinya seperti itu, ada nggak kewajiban zakat atas pekerjaan ini? Nggak ada. Tapi yang ditunaikan itu sesungguhnya adalah apa yang dihasilkan dari pekerjaannya. Makanya para ulama yang menulis tentang konsep zakat profesi jamaah sekalian, itu bahasa Arabnya adalah bukan zakatul amal, tapi zakatul mihan wa kasbil hurrah. Ya misalnya Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fiqh Zakah ya, yang menciptakan konsep ini, dan juga banyak ulama lainnya, itu menyebutnya dengan istilah zakatul mihan wa kasbil hurrah. Zakat hasil atau zakat penghasilan dari suatu profesi yang sifatnya rutinitas, namanya disebut mihan, atau zakat hasil pemasukan yang tidak rutin, ya namanya kasbul hurrah. Misalnya pemasukan karena sebab dapat proyek-proyek tertentu misalnya, nah itu disebut kasbul hurrah ya, termasuk mungkin para ustaz-ustaz itu kayak yang dapat kafalah istilah bahasa, atau dapat hadiah misalnya, itu disebut kasbul hurrah. Atau kita misalnya kalau pas Lebaran itu dapat apa Pak selain gaji? Nah THR, nah itu kasbul hurrah namanya. Nah, jadi ini pemasukan inilah yang sebenarnya disebut dengan zakat profesi, yang sifatnya rutinitas setiap bulan atau yang sifatnya insidental pada momen tertentu saja. Nah sekarang pertanyaannya, adakah zakat atas pemasukan seperti ini jamaah sekalian? Pertama jamaah sekalian, sebenarnya Pak, para ulama umumnya sepakat ada yang namanya zakat hasil profesi, tapi yang dipersoalkan oleh mereka itu adalah metode penunaiannya. Jadi di sini saya ingin mencari titik temu Pak yang diperdebatkan antara pro dan kontra ya. Sebenarnya semua ulama kontemporer itu sepakat adanya kewajiban atas penghasilan yang kita dapatkan dari pekerjaan kita. Tetapi yang mereka perselisihkan itu adalah cara bagaimana menunaikannya. Ya, nah ini saya bacakan pernyataan dari seorang ulama kontemporer Pak, namanya Syekh Baltul Hasan, Dr. Baltul Hasan Umar Musaid, dalam kitab beliau Zakatur Rawatib wal Ujur ya. Beliau mengatakan, lam attali ala qaulin yukhalifu fi ikhda'ir rawatib wal ujur wa dukhulil mihanil hurrah lizakah. Beliau mengatakan Pak, aku tidak mendapati pendapat yang menyelisihi kewajiban zakat atas penghasilan dari suatu pekerjaan ataupun jasa dan pekerjaan-pekerjaan bebas lainnya. Jadi beliau menegaskan Pak, aku tidak mendapati ada ulama yang berpendapat tidak ada kewajiban zakat atas hasil dari suatu pekerjaan. Artinya konsep dasarnya para ulama sepakat ada yang namanya zakat dari hasil pekerjaan, dan itu juga disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267 ya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, maksudnya tunaikanlah zakat dari hasil usahamu yang baik-baik. Nah, tapi yang jadi masalah jamaah sekalian, kewajiban zakatnya, cara menunaikannya bagaimana? Ya, dan ketentuan syaratnya seperti apa? Nah, ini yang perlu kita jelaskan detail pada hari ini insyaallah. Pertama begini Pak, saya ingin sampaikan dulu ya, kaidah dasar terkait dengan zakat. Pertama, siapa yang wajib menunaikan zakat? Para ulama kebanyakan berpendapat yang wajib menunaikan zakat itu syaratnya cuma 3 saja. Syaratnya cuma 3 Pak. Syarat 3 ini adalah al-muslimul malik lin nisab. Yang wajib menunaikan zakat itu 3 syaratnya cuman. Dia seorang muslim, dan kedua memiliki harta yang wajib ditunaikan zakat, dan harta yang wajib ditunaikan zakatnya ini telah mencapai nisab. Jadi 3 syarat ya. Muslim, memiliki harta, kedua mencapai nisab. Artinya Bapak Ibu sekalian, anak kecil ya, anak kecil yang belum akil balik sekalipun, kalau dia memiliki harta yang mencapai nisab dari keluarga muslim, tetap wajib ditunaikan zakatnya. Misalnya nih Pak, kita punya anak misalnya ya, kita punya anak kecil. Anak kita ini kebetulan
kita ini Pak punya saudara kandung, ya, om bibi dari anak kita, jumlahnya anggaplah 20 orang. Kita punya saudara, ya, berarti saudara kita ini adalah om bibi dari anak kita, jumlahnya anggaplah 20 orang. Pas lebaran Idul Fitri, masing-masing dari om dan tantenya ini ngasih angpau masing-masing 100 juta rupiah. Kebetulan keluarga kaya. Berarti 100 juta dikali 20 berapa? 2 miliar. Ya, sekali lebaran anaknya dapat uang 22 miliar. Nah, uang 2 miliar ini nggak boleh dimiliki ibunya. Ya, karena biasanya ibu yang suka nyimpenin uang ampau anaknya nih. Uang 2 miliar ini ya boleh disimpan, tapi milik siapa? Anaknya, ya. Nah, rupanya anaknya ini ya karena masih dinafkahi oleh orang tuanya, uang 2 miliar ini ngendap, nggak diapa-apain sampai tahun depan. Berarti sudah nisab dan haul, wajib nggak ditunaikan zakatnya? Wajib Pak. Dan siapa yang menunaikan? Bukan si anak, tapi walinya, yaitu orang tuanya. 2,5% dari uang 2 miliar tadi. Meskipun yang memiliki anak yang belum berumur akil balik. Atau anak yatim, jemaah sekalian, anak yatim yang bapaknya meninggal, ya, meninggalkan harta waris sebesar 8 miliar, ahli warisnya cuma 2 orang, 1 istrinya, lalu anak yatim. Berarti kalau 8 miliar berapa? Masih ingat nggak pembagian warisnya? Nah, 1/8 untuk istrinya sebesar 1 miliar, sisanya 7 miliar untuk anaknya. Nah, anak ini masih umur 5 tahun misalnya, anak yatim, hartanya diamanahkan kepada ibunya. Maka setiap tahun sang ibu wajib menunaikan zakat 2,5% dari harta sang anak. Nah, itu. Jadi artinya kewajiban zakat tidak dikaitkan dengan akil balik Pak, tapi terkait dengan kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan sudah dimiliki haulnya 1 tahun. Nah, ini satu, ya. Jadi 3 syarat wajibnya zakat adalah muslim, memiliki harta, telah mencapai nisab. Baik, kemudian standarnya jemaah sekalian, bagaimana cara penunaian zakat atas harta ini? Ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Pertama, nisab itu sendiri apa? Yang kedua adalah waktu penunaiannya atau waktu yang menjadi syarat ditunaikannya zakat, dan berapa nilai kewajiban zakatnya. Nah, dari ketiga hal ini nanti kita akan terapkan dalam konteks zakat profesi. Pertama jemaah sekalian, kalau dari sisi nisab, para ulama menetapkan nisab zakat itu cuma 3 bentuknya. Pertama nisab pertanian, kedua nisab peternakan, ketiga nisab emas perak. Kalau nisab pertanian adalah sebesar 520 kg beras. Ya, kalau nisab pertanian. Lalu kalau nisab peternakan tergantung hewan ternaknya, dan itu pun hanya terikat 3 hewan saja, unta, sapi, dan kambing. Kalau unta 5 ekor, kalau sapi 30 ekor, kalau kambing 40 ekor. Itu nisab untuk hewan peternakan. Nah, adapun kalau hewan ternak yang lain, wajib ada zakatnya nggak? Misalnya kita punya unggas, kita punya ternak lele, kita punya tambak udang, ada wajib zakat nggak Pak? Tidak, benar, yakin? Nah, zakatnya bukan dari hewan ternaknya, tapi hasil penjualan atas hewan ternak tersebut. Berarti nanti untuk selain unta, sapi, dan kambing, zakatnya masuk ke konsep yang ketiga, zakat senilai emas dan perak. Dan zakat emas dan perak nisabnya berapa? Termasuk uang. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram. Nah, sekarang coba kita konversikan ke rupiah jemaah sekalian. Sekarang ini 1 gram emas itu Pak, berapa Bu? Yang paling paham kan ibu-ibu nih, harga emas. 3 juta udah, ya? Udah 3 juta. Berarti kalau 85 gram dikali 3 juta berapa Pak? Kalau tidak salah, ya, nanti silahkan dicek, ya. Kalau tidak salah tadi saya sudah ngitung sekitar 255 juta. Kalau emas, ya, 255 juta itu nisab emas 85 gram. Tapi kalau perak Pak, kalau perak itu 1 gram perak berkisar antara 50 sampai 60 ribu 1 gram. Kalau dikali 595, anggaplah 50 ribu, ya, 1 gramnya itu sekitar 30 juta rupiah. Berarti kalau kita rupiahkan, ya, kalau kita rupiahkan, emas berarti 255 juta, sedangkan kalau perak 30 juta rupiah. Nah, saya mau tanya dulu nih, mau bayar zakat pakai nisab emas atau nisab perak? Ayo, ini mana Bu? Pakai nisab emas 255 atau nisab perak 30? Emas atau perak? Saya biasanya kalau ditanya kayak gitu jawabnya kayak gini jamaah sekalian. Ya, dianjurkan bayar zakat pakai nisab perak
dan diwajibkan bayar zakat pakai nisab emas. Nah, itu jalan tengahnya itu Pak ya. Artinya maksud saya ya, di satu sisi kalau kita ingin mewajibkan orang pakai zakat pakai nisab perak, umumnya kan yang dipakai adalah zakat emas. Jadi khawatir kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Tapi kalau ada yang mau menunaikan zakat dengan nisab perak, ya dianjurkan walaupun tidak sampai level wajib. Nah, jadi ini kaidah nih ya, pegang baik-baik nih Pak. Dianjurkan pakai nisab perak dan diwajibkan pakai nisab emas kalau kita konversi ke uang rupiah. Nah, ini dari sisi nisabnya. Dari sisi waktu penunaiannya jemaah sekalian, untuk waktu penunaian itu ada dua sebenarnya di dalam Al-Quran. Pertama, ditunaikan setelah dimiliki 1 tahun, namanya disebut haul. Ya, ini dalam hadis Nabi disebutkan terkait dengan haul ini, dan ini terkait dengan zakat emas, perak, uang, ternak dan perniagaan. Adapun untuk pertanian, maka ketentuannya bukan pakai kepemilikan 1 tahun, tapi langsung ketika sudah dipanen. Waktu haqqahu yauma hasadi. Jadi ketentuan waktunya ada dua ya. Ketentuan waktunya ada dua, dimiliki 1 tahun dan setiap kali panen. Dan yang sebenarnya jemaah sekalian bisa kita simpulkan Pak, nggak ada ketentuan waktu zakat setiap gajian. Nggak ada ya. Jadi konsep zakat gajian itu setiap bulan sekali Pak, atau seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu nggak ada sebenarnya Pak ya. Nah, jadi lebih suka bayar zakat atau pajak bulanan Pak? Ya kalau zakat kan cuma tadi setahun atau panen gitu ya. Nah, itu dua waktu dari sisi zakat. Nah, kemudian nilainya jemaah sekalian, dari sisi kewajiban nilainya dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Yang paling besar itu 20%. Paling kecil 2,5%. 20% hanya untuk zakat rikas, ya. Lalu 10% untuk pertanian tanpa proses pengairan dari usaha manusia. 5% dari zakat pertanian dengan ada usaha pengairan dari manusia, dan 2,5% umumnya untuk zakat-zakat yang lain. Ya, termasuk dalam hal ini adalah zakat uang, perak dan perniagaan. Jadi angka nilai zakatnya itu dari 20% sampai 2,5%. Tapi perlu saya ingatkan juga jemaah sekalian, rikas itu Pak artinya adalah zakat atas harta terpendam di dalam tanah yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu. Nah, apa bahasa kita? Harta karun, walaupun tidak mesti karun Pak, bisa Majapahit, Singosari, Kutai ya, dan lain-lain. Nah, yang penting itu terpendam. Bukan dompet yang ditemukan di tengah jalan. Nah, dompet yang ditemukan Pak nggak ada zakat rikas. Tapi apa kewajibannya? Kembaliin. Jangan diambil 80%, zakat 20%. Nah, itu salah. Nah, itu jadi nggak ada zakat nemu dompet ya. Nah, itu dikembalikan kepada yang punya. Nah, jadi makanya zakat rikas mungkin zaman sekarang sudah sulit ditemukan ya, yang 20% ini. Nah, maka zakat profesi ini terkait dengan zakat uang dan perak yang kita miliki, uang emas dan perak yang kita miliki dengan kewajiban berapa? 2,5%. Nah, terakhir jemaah sekalian, cara menghitung zakat profesi bagaimana? Yang tadi saya sebutkan Pak, semua ulama sepakat sebenarnya zakat profesi itu ada, tapi para ulama kita Pak berbeda pendapat tentang teori penunaiannya. Dalam hal ini jemaah sekalian, ada 3 pendekatan cara penunaian zakat profesi. Sekarang kita fokus ya kepada pemasukan yang kita miliki Pak setiap bulan, lalu kita tabung ataupun kita langsung tunaikan saat kita mendapatkan gajian. Ada 3 teori pendekatan tentang penunaian zakat profesi, dan teori ketiga yang nanti akan saya lebih banyak jelaskan, inilah yang nanti dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia ya, yang mengikuti fatwa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Fiqh Zakah. Teori yang pertama adalah murni menggunakan kias emas. Pendekatannya emas Pak. Kalau pendekatan emas berarti apa? Nisabnya 85 gram, 255 juta rupiah, dimiliki dulu selama waktu 1 tahun dari penghasilan bersih. Artinya setelah dipotong kebutuhan-kebutuhan di luar kebutuhan-kebutuhan yang lain. Artinya apa yang kita simpan dan kita tabung Pak setelah kita potong kebutuhan primer kita, termasuk nafkah kepada anak, pendidikan anak, mungkin ada cicilan rumah dan semacamnya. Nah, apa yang kita tabung setelah dimiliki selama 1 tahun di atas nilai tabungan 255 juta, itulah yang ditunaikan zakatnya sebesar 2,5%. Ini kalau kita menggunakan konsep zakat profesi menggunakan kias emas. Jadi kalau sampai detik ini jemaah sekalian tabungan kita masih di bawah 255 juta,
aman. Aman dari apa? Nggak ada kewajiban zakat. Tapi jangan berpikir begini Pak, wah alhamdulillah nggak wajib zakat. Bodoh namanya itu. Karena orang yang mau bayar zakat artinya orang yang siap untuk kaya. Nah, jadi kita berharap untuk terus bisa menambah harta kita agar bisa menunaikan zakat. Tapi kalau misalnya Pak, tabungan kita 50 juta rupiah sudah dimiliki 1 tahun, wajib nggak zakat? Hah? Nggak wajib, tapi dianjurkan. Pakai nisab perak 30 juta. Itu ya. Paham ya kira-kira? Ini kalau pakai konsep zakat emas dan perak. Yang kedua Pak, menggunakan kias pertanian. Nah, kalau pakai kias pertanian, nisabnya tidak sebesar yang tadi kita sebutkan, tapi 520 kg beras. Dan kalau per 1 kilogramnya anggaplah 15.000, saya menghitung Pak ya, maka nisabnya 7.800.000. Anggaplah 8 juta. Nisabnya 8 juta. Tapi ketentuan zakat 8 juta ini tadi tidak menunggu haul 1 tahun dan tidak dipotong dengan keperluan-keperluan primer, tapi langsung dizakatkan dari pendapatan kotor. Dan nilai zakatnya berapa persen? Nah, bukan 2,5%, tapi antara 5 dan 10%. Jadi kalau kita punya gaji misalnya anggaplah di atas 8, 10 juta misalnya gaji kita rutin bulanan Pak, maka langsung ditunaikan zakatnya sebesar 5% tanpa menunggu haul 1 tahun. Kalau ini pakai pendekatan zakat pertanian. Baik, mau milih yang mana? Pakai zakat emas atau pertanian? langsung emas. Nah, ini pendekatan yang kedua. Pendekatan yang ketiga, ini yang dipakai oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Fikih Zakat halaman 423 sampai 446 dan difatwakan oleh MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Pendekatannya apa jemaah sekalian? Pendekatannya adalah kias terhadap dua pendekatan tadi Pak, emas dan perak, tapi menggunakan konsep zakat klasik yang disebut dengan mal mustafat. Nah, pendekatannya begini, zakat mal mustafat itu Pak. Kalau pemasukannya itu dalam satu waktu melebihi nisab emas, langsung ditunaikan zakat tanpa menunggu haul. Tapi kalau pemasukannya kurang dari nisab emas, maka ditabung dulu sampai menunggu haul 1 tahun. Paham kira-kira kaidahnya Pak? Misalnya gini contohnya ya, kita misalnya dapat THR. Wah, kebetulan apa istilahnya income dari perusahaan cukup besar Pak. THR-nya rupanya 300 juta per karyawan. Amin. 300 juta per karyawan. Berarti kalau tadi nisab emas berapa? 255 ya. Nah, maka kalau THR-nya rupanya 300 juta berarti sudah di atas nisab emas belum? Udah, maka saat dapat tidak ditunaikan dari penghasilan bersih tapi dari penghasilan kotor, 2,5% langsung ditunaikan. Dan tidak ditunggu kepemilikan selama 1 tahun. Tapi kalau gajinya misalnya berapa di sini gaji rata-rata Pak? Ada nggak yang di atas 225 juta per bulan? Ada Mas. Anggaplah berapa? Rata-rata aja Pak, rata-rata aja. 8 sampai 10 ya. Itu kotor Pak. Kotor ya. Anggaplah 10 juta ya. 10 juta kotor lagi. belum potong hutang, belum potong cicilan, belum ada kasbonnya gitu ya, macam-macam gitu Pak. Jadi uang gajinya 10 juta per bulan misalnya Pak. Berarti kan di bawah nisab emas 255 juta ya. Nah, maka 10 juta itu tadi kita potong dari kebutuhan bulanan kita, anggaplah dipotongnya berapa Pak? Dari 10 juta. 11 Pak. Malah ini nomblok. Gajinya 10 pengeluarannya 15 juta. Ya udah Pak, berarti nggak usah berpikir tentang bayar zakat, ya sedekah aja gitu. Ya, jadi anggaplah misalnya Pak ya, anggaplah kita bisa memiliki bisa hemat gitu ya. Dari 10 juta itu kita bisa hemat save 5 juta setiap bulan. Sudah wajib zakat belum? Belum wajib zakat. Tapi uang yang kita tabung itu Pak, terus kita tabung sampai dimiliki 1 tahun, baru di angka 100 juta. Wajib zakat nggak? Dianjurkan. Karena nisabnya udah di atas 30, tapi belum wajib kalau pakai emas. Sampai kemudian tahun keduanya di angka 200 juta. Kebetulan dapat warisan misalnya Pak. Ya, warisannya 1 miliar misalnya Pak. Nah, kalau sudah dapat tabungan senilai misalnya 1 miliar plus 200 juta tabungan sebelumnya Pak, di hari itu wajib zakat nggak?
Anggaplah uangnya sudah ditabung sekitar 100 juta. Pas tabungannya di angka 100 juta di detik itu karena langsung dapat warisan cukup besar, langsung bayar zakat nggak? Belum. Belum. Artinya ditunggu dulu haulnya selama 1 tahun. Di tengah-tengahnya Pak, keluar lagi beli aset, bayar utang macam-macam hingga tersisa 100 juta, batal kewajiban zakat. Sampai nanti tabungannya lagi mencapai 255 juta. Nah, ketika nanti mencapai 250 juta, di sini ulama kita beda pendapat. Menurut mazhab Hanafi langsung ditunaikan 2,5%. Menurut mayoritas ulama ngitung lagi haulnya untuk yang kedua kali. Jadi ulama kita nanti beda pendapat Pak, apakah ketika awalnya sudah mencapai nisab menghitung haul tiba-tiba turun, lalu kemudian mencapai nisab lagi untuk yang kedua kalinya, apakah itu langsung ditunaikan atau nunggu lagi haul untuk tahun yang berikutnya. Nah, setelah itu Pak, ketika misalnya harta kita alhamdulillah stabil di atas nisab pada tahun di mana sudah melewati 1 tahun itu, wajib ditunaikan zakatnya sebesar 2,5%. Dan ini perlu dicatat, zakatnya bukan hanya sekali, tapi setiap tahun selama kepemilikan hartanya masih di atas nisab. Nah, jadi pendekatannya, dan ini yang difatwakan oleh MUI Pak ya, nanti silakan bisa dibaca. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan kalau pemasukannya sekali dapat langsung di atas apa? Saya ulangi Pak ya, kita tutup di sini. Jadi fatwa Majelis Ulama Indonesia ya Mas sekalian, ada 2 pendekatannya ya. Kalau sekali dapat langsung di atas nisab, berarti zakatnya 2,5% dari penghasilan kotor. Tapi kalau pemasukannya itu di bawah nisab, berarti zakatnya itu ditunaikan dari penghasilan bersih yang ditabung setelah mencapai nisab atau setelah mencapai haul dan dilihat apakah sudah di atas nisab. Nah, kalau sudah di atas nisab bukan berarti langsung ditunaikan zakatnya, tapi nunggu dulu 1 tahun. Dan setelah lewat 1 tahun dan masih di atas nisab, barulah ditunaikan zakatnya. Dan sama-sama dalam 2 pendekatan ini nilai zakatnya adalah sebesar 2,5%. Dan konsep ini kalau dalam fikih klasik Pak namanya disebut dengan mal mustafad. Nanti kalau mau mencari referensi lebih detail lagi, cari istilah zakat mal mustafad. Nah, itulah yang kemudian digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dan juga Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan kewajiban atas zakat hasil profesi. Ya, tapi sekali lagi Pak, kita jangan berpikir wah kebetulan nih nisab emas lagi tinggi nih, berarti nggak usah bayar zakat. Malah kita harusnya termotivasi Pak, saya ingin menjadi seorang muzaki. Lah kalau menjadi seorang muzaki berarti harus kaya, minimal di atas nisab emas 255 juta. Tapi saya tutup dengan satu masalah Pak. Kalau kita punya emas 85 gram, atau anggaplah ibu-ibu misalnya pintar menyimpan emas, di tabungannya ada emas batangan 100 gram. Amin. Amin. 100 gram. Ibu saya mau tanya Bu, zakatnya ditunaikan pakai uang atau pakai emas? Ya dipotek, emasnya dipotek ya 2,5%. Biasanya Pak di masyarakat kita biasanya zakatnya ditunaikan pakai emas ke lembaga zakat atau pakai uang? Kalau boleh dua-duanya boleh pakai uang, boleh pakai emas ya. Tapi kalau zakatnya ditunaikan pakai uang, saya katakan selama emasnya tidak berkurang karena masih senilai 100 gram, maka setiap tahun wajib bayar zakat. Dengan nilai yang sama dengan tahun sebelumnya. Tapi kalau misalnya ditunaikan pakai emas, awalnya kan emasnya 100 gram, ditunaikan 2,5%, dipotek 2,5%. Ya, gimana cara moteknya itu urusan lain. Dipotek 2,5%. Berarti tahun depan Pak kewajiban zakatnya pasti akan berbeda. Karena 2,5%-nya bukan dari 100 gram lagi, tapi dari 97,5 gram. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kita zakatnya pakai uang Pak, emas kita masih stabil nggak? Nah, maka zakatnya tetap senilai itu. Bahkan bisa jadi uangnya naik Pak. Kenapa? Ya karena harga emasnya yang naik gitu kan. 2,5%-nya tidak sama dengan tahun lalu ya. Ini aja nggak usah nunggu nggak usah nunggu 1 tahun sudah sampai 3 juta. Padahal tahun lalu masih berapa Pak emas harganya 1 gram? Masih 1 jutaan kan? Udah mungkin lah 100% dari harga tahun lalu gitu ya. Nah, jadi maka kewajiban zakatnya sebenarnya kalau saya sih menyarankan Pak zakatnya pakai emas. Nah, itu jadi kan menarik gitu ya bayar zakat pakai emas. Nah, itu kalau yang punya
Emas itu Pak ya. Ya kalau nggak punya ya sedekah aja Pak. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian. Jelas Pak, terbayang bagaimana zakat profesi ya? Ya mungkin mohon maaf saya pikir Pak, ini kalau apa yang saya sampaikan ini didengar oleh Baznas sama Bazda atau Bazis Pak, pada nggak setuju mereka Pak. Kenapa? Nah, karena Baznas, Bazda dan semacamnya itu kalau nggak salah Pak ya, saya baca di salah satu websitenya itu tidak mempersoalkan masalah nisabnya. Mereka hanya menetapkan pokoknya setiap kali gajian ditunaikan zakatnya 2,5%. Itu pun dari gaji kotor. Nah ini yang dalam tanda kutip ya, saya bukan berarti menuduh Pak ya, dalam tanda kutip seakan itu yang disembunyikan dari masyarakat. Coba aja Pak lihat lagi di websitenya gitu. Di websitenya itu ditulis pokoknya kalau yang punya gajian nanti dihitung 1 tahun, kalau masih di atas nisab berarti ditunaikan zakat 2,5% dari setiap gaji bulanannya, tanpa dilihat dia punya hutang kah, dia punya cicilan rumah kah, punya. Nah itu, dan setiap orang kan namanya pengeluaran beda-beda atau sama Pak? Artinya gini, ada orang punya tabungan, ada orang Pak dia punya gaji 100 juta misalnya. Kira-kira kalau dihitung 1 tahun sampai nggak di atas nisab? Harusnya kan bayar zakat ya. Tapi kalau dari 100 juta itu Pak, rupanya dia punya orang yang dia tanggung nafkahnya sebanyak 100 orang Pak. Kira-kira wajib gak dia zakat? Anggaplah yang ditanggung nafkahnya misalnya istrinya ada 4, masing-masing 10 orang gitu Pak anaknya. Berarti berapa tuh? 44, masing-masing 2 juta. Misalnya Pak. Jadi pemasukannya besar iya, tapi juga tidak ada kewajiban zakat karena habis untuk kebutuhan keluarganya. Tapi kalau dalam apa yang disebutkan dalam website Baznas itu biasanya nggak dilihat di sisi itu. Yang penting kalau di atas nisab setahunnya wajib bayar zakat 2,5% ya. Tapi di sisi ini saya ingin tegaskan ya, kalau ingin bayar zakat silakan dan insya Allah sah. Tapi pada dasarnya belum wajib. Oh apalagi bicara target, itu udah kalau udah bicara target wah nggak ngelihat sisi itu. Makanya saya bebas ngomong kayak gini Pak, karena saya bukan orang Baznas ya. Baik, seperti itu jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan. Tapi sekali lagi ya, walaupun belum wajib zakat, pada dasarnya kita tetap dianjurkan untuk menunaikan walaupun belum level wajib ya. Baik, kayaknya waktu sudah udah 1:30 malah. Cepat sekali waktunya. Baik, saya mungkin cukupkan dan saya kembalikan waktu Pak Agus ya, mudah-mudahan manfaat dan silakan nanti bisa dipelajari lagi di PPT yang saya share ya. Qul qouli astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.